Sebenarnya aduh gimana ya ngomongnya ya, susah ya pertanyaannya. Jadi apa yang Karlin lakukan terhadap Raka itu termasuk selingkuh nggak Rakanya kayak gitu? Rakanya termasuk selingkuh atau enggak? No? Nggak. Kalau yang termasuk selingkuh itu seperti apa sih? Dalam keadaan Karlin dan Raka yang mana? Soalnya kan banyak banget tadi Karlin dan Rakanya mau coba buat segala macam ya. Kalau dalam situasi kayak gitu, kalau apakah Raka itu selingkuh atau tidak, I don't think so ya, karena memang kan bukan Rakanya yang mulai untuk melakukan hal itu dan Rakanya juga nggak respons apa-apa. Gitu loh. Jadi mau dikategorikan selingkuh dan segala macam, semua orang tuh pasti beda-beda, punya deskripsi yang berbeda terhadap kata itu sendiri gitu. Jadi tergantung karakternya, Ernie ngeliatnya kayak gimana, Karlin kayak gimana, Gita kayak gimana, Laras kayak gimana gitu. Oke. Kita harus saling mendukung karena kita adalah makhluk yang spesial dengan segala kerapuhan dan kerentanan dan segala kekurangan dan kelebihan yang kita punya. Ya, mudah-mudahan penonton suka. Tera gimana Kak, akhirnya mau mengambil tema cerita ini yang memang mungkin nggak jauh-jauh dari namanya perselingkuhan, wanita tuh harus kuat, harus yang benar-benar tidak mengandalkan seorang laki-laki. Ya mungkin sama seperti email ya tadi bilang, juga banyak sekali cerita di antara perempuan dan bisa jadi suatu pembelajaran juga bagaimana sih cara yang kuat kalau diselingkuh itu seperti apa. Terus sebagai alpha woman sendiri yang mungkin nggak bergantung sama laki-laki, ternyata dia juga butuh kok gitu. Jadi banyak sekali yang mungkin nonton nanti lihat kalau oh iya ya, gue bisa jadi di antara 4 itu. You choose aja mau jadi seperti apa sih, mau karakter seperti apa gitu. Dan itu masing-masing perempuan punya spesialisasi masing-masing gitu loh. Mungkin dari Laras sendiri juga ternyata wah perempuan yang sangat kuat, belum tentu ibu rumah tangga kuat loh. Karena dia cuma punya dunia apa namanya kayak dunia yang kecil ya, keluarganya dia aja. Sementara mungkin kita dengan kehidupannya yang harus bertemu dengan banyak orang, Ernie dengan sangat pintar bersosialisasi, Karlin dengan punya basic keluarga yang kaya gitu. Jadi masing-masing punya cerita. Jadi buat penonton silakan memilih mau jadi seperti apa. Karena di situ juga pasti ada solusi masing-masing sampai selesai nanti proyek itu. Sama Rehan tadi siapa nih sampai akhirnya ini perannya yang mungkin nantang banget ya jadi seorang istri yang sebenarnya sih lebih kepada karena ceritanya dan bagaimana dari episode 1 sampai episode 10 ketika saya terima tuh episode 1 sampai episode 10 bagaimana karakter Laras ini ada eskalasi emosinya, itu yang menarik banget buat saya untuk bisa berperan atau ada di project ini, mengambil project ini. Kalau ada Dika, gimana cara mendalami karakternya? Ini kan agak genit. Ya, untuk saya sendiri sih kenapa saya ambil karakter ini karena memang di luar zona nyaman, dan untuk paham psychological reasons dan kenapa dia berpikir seperti itu yang bikin aku menarik untuk ambil project ini. Prosesnya sih ya itu harus paham dulu kenapa sih Karlin seperti itu, karakternya seperti apa, dan karakter growth-nya pada akhirnya yang bikin aku yakin untuk bergabung dalam justru yang paling penting adalah anaknya gitu. Point of view dari anaknya udah bikin ini, bagaimana cara dia menjelaskan kepada anaknya bahwa ini tuh semua fitnah, itu kan yang justru lebih sulit ketimbang untuk Laras ini ngomong ke Raka gitu. Kak, bicara soal Alpha Girls, mungkin tahu perihal itu apakah emang ada relate-nya dengan kehidupan masing-masing gitu atau seperti apa nih? Bisa relate, bisa deketan nggak sih biar masuk satu frame? Soalnya kita emang musuh jangan Maaf. Oke, segini udah cukup udah dekat. Apa Mbak? Bahas perihal Alpha Girls, mungkin kamu pribadi itu Alpha. Menurut aku ya perempuan udah bisa nyari duit sendiri, dia bisa ngerti apa loh. Dia bisa mengatur kehidupannya sendiri, dia bebas mau ngapain, free spirit, terus tidak bergantung sama laki-laki ya. Dan
menurut saya ya perempuan-perempuan pekerja itu kita bisa bilang seperti itu karena dia bisa ngelakuin apapun yang mereka mau tanpa harus meminta dan bergantung. Ya kalau hubungan sama relate dengan diri sendiri ya, setiap orang manusia pasti punya fase yang berbeda ya. Kadang kita pernah berada di tempat di mana kita bergantung pada seseorang, tapi ada saatnya kita bisa sendiri dan tidak bergantung pada seseorang. Jadi semuanya itu pasti akan relate kemana aja sih. Penonton juga pasti akan relate gitu perasaan-perasaan itu. Mungkin ada contoh-contoh kecilnya yang bisa diceritakan gitu, perihal sosok Alpa yang seperti apa sih? Contoh kecil kan maksudnya kita pernah bergantung pada orang lain itu kan Mungkin pasti banyak orang yang pernah relate bergantung pada orang lain. Sebagai seorang perempuan kan kita memang kadang-kadang emang harus bergantung, tapi ada saatnya itu menjadi alpha. Itu juga menurut aku banyak sekali wanita sekarang yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Itu sih maksudnya menurut aku sebuah hal yang lumrah dan bisa menjadi cerita semua orang gitu. kalian sendiri